Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Tema masih mengangkat seputaran ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kita sapa narasumber yang hadir di studio EZI TV. Ini Pak Roy Suryo, selamat siang Pak Roy. Siap, selamat ketemu kembali. Ada Bung Tobias Patiasina, selamat siang. Ada Bung Andi Azwan, selamat siang Bung. Siang, Mas Jadi Gunawan. tema makin hari makin panas, apalagi jam 1 dini hari tadi. Profesor Paiman melaporkan Pak Roy, Pak Rismon, Pak Bitor, dan Hermanto ya Pak ya, ke Polda Metro Jaya. Karena kasusnya bukan sekedar tudingan dari Pak Roy mengenai jasa palsu, tapi sudah ke percetakan pramuka membuat seorang profesor melaporkan Pak Roy Suryo. Jadi kita langsung saja nih Pak Andi nih. Jadi kita ke Pak Roy dulu karena dia yang dilaporkan nih. Siap. Jadi kita isunya update. Ya. Jadi sehubung dengan Pak Paiman yang melaporkan Pak Roy Suryo terkait tudingan-tudingan dari podcast-podcast yang sudah dikumpulkan oleh tim pengacaranya yakni Farhad Abbas, mulai dari pencemaran nama baik dan yang lain-lain termasuk tadi tudingan percetakan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Iya. Tanggapannya Pak Roy? Ini laporannya ke Polda Metro Jaya atau ke rumah setan? Ya. Saya dengar laporannya jam 1 pagi. Kalau jam segitu tuh kan setan-setan yang pada keluar gitu loh. Jadi saya ketawa aja mendengar laporan Midnight itu. kali jam 12 keluar jam 1. Nah, makanya itu. Jadi kan kalau yang setan itu ada di Surabaya itu enak. Itu rawon namanya. Oh. Ya, tapi kalau ini laporan jam segitu lebay. Tapi nggak main-main loh, ini laporannya serius. Apalagi tadi mereka di akhir videonya yang kebetulan saya terima itu tangkap gitu. Itu rekayasa semua itu. Itu kita tahu lah orang-orangnya siapa. Ya kan ngakunya kan sedulurnya dia gitu ya. Nah, jadi ya biarin aja lah. Masyarakat bisa menilai, Pak Gun, pemirsa SCTV juga bisa menilai sekualitas apa laporan itu, kemudian tuduhannya apa ya, siapa-siapa yang dilaporkan. Dan kemudian nanti pembuktiannya apa. Kalau saya sih ketawa-ketawa aja kayak gitu, santai aja. Jadi kalau ngelihat kita flashback mengenai Yakub Hasibuan dan Pak Joko Widodo sendiri yang mengadukan Pak Roy ke polisi. Ya. Itu kan juga berdasarkan tadi aduan dari mereka tentang podcast. Itu kan sebenarnya juga itu sebenarnya kapan sih Pak Roy awal mulanya saat menjabat presiden atau memang setelah menjabat presiden? Ya gini, sebenarnya tuduhan soal kemungkinan ijazah palsu itu sebenarnya sudah lama. Tapi memang saya tidak terlalu ngegas dari dulu ya, karena menurut saya ini nanti saya harus cari bukti yang lebih kuat. Sebenarnya sudah semenjak ketika dia masih jabat presiden. Kapan tuh tepatnya? Ya, tepatnya adalah ketika ribut-ribut dimulai dari ketika soal ada buku yang dilansir oleh Bambang Trimulyono ya, dan kemudian buku itu dipermasalahkan, akhirnya Bambang Trimulyono masuk. Nah, selepas dari itu bulan dan tanggalnya saya nanti mesti cek lagi. Tapi yang jelas adalah pada tahun 2022 ya, sebenarnya ini ada di presentasi saya, tapi saya agak lupa tanggal dan bulannya. Presentasi saya kemarin ketika gelar pendapat khusus ya. Jadi waktu itu ada Dekan Fakultas Kehutanan UGM ya, Pak Dr. Sigit Sunarta, itu diwawancarai oleh wartawan kompas.com di Jogja di Fakultas Kehutanan. Dia menunjukkan ada fotokopi ijazah. Nah, fotokopi ijazah, kemudian juga menunjukkan ada juga ijazahnya almarhum Hari Mulyono, ditunjukkan fotokopinya. Saya sih nggak terlalu penting ijazah karena fotokopinan dan itu fotokopi. Jadi menurut saya sih nggak terlalu penting ya. Nah, yang penting adalah ketika itu Pak Dr. Sigit Sunarta itu menunjukkan skripsi gitu, yang ditulis itu di luar tulisannya Joko Widodo. Nah, begitu lihat skripsi itu sebenarnya saya langsung kaget, kok hurufnya kok sudah cantik banget gitu. Cuman saya memang hanya melihat huruf yang ada itu tidak cocok dengan tahunnya gitu loh. Jadi itu sudah Times New Roman yang akhirnya 5 tahun kemudian sahabat saya Dr. Rismon kemudian menganalisis itu langsung. Waktu itu saya hanya bilang ya bahwa ini sepertinya ada yang janggal pada huruf, kemudian dengan belakang Pak Sigit Sunarta juga menunjukkan juga di situ ada halaman pengesahan ya, tapi tanda tangannya hanya ditangani 2 orang, tidak ada tanggal. Itu dia sempat di tweet
Kenapa? Sempat di-tweet sama Pak Roy. Sempat ada tweet saya. Berarti kalau 5 tahun yang lalu 2020. Enggak, maksudnya 5 tahun berikutnya itu 2025 dipermasalahkan sama Respon. Jadi itu 2022. Tweetnya Pak Roy sendiri masih ada waktu tahun? itu. Tahun 2022. Jadi masih dia menjabat ya gitu. Jadi akhirnya meskipun tweet itu sekarang sudah tidak aktif ya, saya udah ganti Twitter dan sekarang saya nggak perlu punya sosmed lagi lah gitu. Waktu itu masih ada, screen capture masih ada. Jadi artinya apa? Saya sebenarnya sudah mulai sounding itu ketika kemudian, tapi saya memang waktu itu hanya mengatakan ini ada yang janggal dan kemudian belakangnya kenapa ketikan, depannya kenapa sudah. Jadi nggak istilahnya gini, tidak lazim sebuah skripsi itu dibuat dengan campur-campur. Ada yang ketikan, ada yang print-printan, ada yang cetakan. Itu ada 3 moda pencetakan. Paling depan adalah percetakan, hasil karya percetakan. Ya, saya waktu itu udah tahu ini percetakan perdana karena percetakan awal-awal itu bukan percetakan prima atau percetakan sanur yang sempat dikatakan oleh dekan waktu itu salah juga dia. Nah, tapi saya waktu itu tidak terlalu masalahkan itu karena menurut saya ngapain sih ini juga masih skripsi. Nah, meskipun di tengah-tengah itu memang banyak sahabat saya yang lain, Dr. Tifa mempermasalahkan itu, tapi saya sih belum speak up lagi sampai saya speak up lagi itu justru baru-baru ini ya, ketika 1 Mei 2025 seorang kader partai PSI itu kemudian memposting foto yang dia sebut sebagai ijazah Jokowi yang asli, dia bilang asli. Nah, itu kemudian menggugah kita untuk kemudian kita analisis lebih tajam karena itu bisa dianalisis. 2022 saya tidak perlu menganalisis karena waktu itu hanya fotokopi dan tidak proper, tapi kalau 2025 dia katakan itu asli sehingga itu juga berwarna dan itu dan. Jadi sejarahnya sih begitu. Saya aktif lagi 2025 1 April yang lalu. Oke, kita ke Pak Andi Azwan nih. Jadi kita harus berimbang, nanti baru terakhir Bung Tobias. Jadi Bung Andi, tadi udah dengar apa pendapat Pak Roy mengenai diadukan, mengenai yang sudah berlalu, apa yang di TV-TV juga kita sudah melihat lah. Jadi masih konsisten Pak Roy tentang tudiannya, tetap bersikukuh meskipun kemarin gelar perkara khusus ya dua-dua pihak. Kalau saya mengambil dari Kompolnas ya bilang ya semuanya sama-sama memiliki pandangan dan argumen tersendiri. Nah, sekarang Bung Andi sendiri update pendapat tadi Pak Roy sampai Pak Paiman yang mengadukan Pak Roy. Silakan. Kita tadi mendengar apa yang diinfokan kepada kami semua dari Mas Roy ya. Itu kalau konsistensi untuk mempertahankan argumennya memang beliau konsisten untuk itu. Cuma memang ada beberapa yang mesti saya luruskan juga di sini. Kalau kita bicara konteksnya tadi disebutkan Pak Paiman ya, itu haknya beliau lah untuk melaporkan itu mau pagi, siang, malam selama itu 24 jam ya hak beliau untuk melakukan itu. Kan begitu. Ya. Siapapun warga negara Indonesia ini pun kalau mempunyai kepentingan dengan pihak kepolisian ya, itu 24 jam dibuka dia harus laporkan gitu kan. Jadi tinggal prosesnya bagaimana, terus bagaimana apakah masuk ke tahap penyelidikan nantinya dengan case yang baru ya, selain dari 6 yang sudah masuk dan 4 yang masuk di tahap penyidikan itu tinggal berproses saja itu. Kita ikuti aja seperti apa alurnya itu. Ya. Dan kita tidak menyalahkan bahwa Bang Roy itu juga mempertahankan itu konsisten, itu hak beliau untuk itu ya. Kemudian untuk bagaimana proses yang, nah saya juga agak lucu kalau misal Bang Roy dengan Bang Rismon itu bersahabat gitu. Mohon maaf Bang Roy ini ya, karena kan juga menyebar begitu kan di YouTube bagaimana Bang Roy ya dikata-katai lah, atau diragukan keahliannya kan oleh Rismon itu kan. Ya itulah kenapa kok bisa jadi bersahabat itu. Ya itu hal-hal wajar saja ketika kepentingan bersatu itu pasti kan ada sesuatu yang bisa menyatukan itu. Ya, jadi kemudian kalau kita melihat bagaimana tanggapan ya tadi pihak dari kami dan pihak dari Bang Roy itu memang mempertahankan masing-masing argumennya, itu hal yang wajar-wajar saja. Nanti kan akan dibuktikan dengan di pengadilan bagaimana pihak dari tim hukum masing-masing itu bisa membawa barang bukti dan saksi-saksi yang bisa mempertahankan argumennya, tinggal nanti hakim bisa menentukan seperti apa gitu loh. Ya, itu poin satu. Dan poin yang kedua, kalau kita melihat
masalah tadi lembar pengesahan dan sebagainya. Dari pihak UGM, di session kedua itu pihak UGM loh, Bang Roy. Nah, itu yang nggak fair, tapi nggak apa-apa. Kalau nggak salah, saya cuma jelaskan aja ya, saya iya. bilang kan. Seperti kan itu membawa barang bukti asli. Membawa barang bukti asli ya. Nggak salah ada berapa bundal, ada 20 atau berapa ya. Kemudian dijelaskan kalau ijazah pada saat itu, tahun itu, ya, lembar pengesahan itu tidak merupakan suatu ini gitu, suatu keharusan gitu. Tapi memang dilampirkan harusnya. Tapi bukan jadi suatu yang kewajiban bahwa itu akan menggugurkan dia sebagai yudisium dari pihak UGM gitu. Ya. Ini bukan kata saya, nanti dibuktikan oleh pihak lapor ya. Itu sekitar 20-30% ya, yang tidak menggunakan lembar pengesahan yang ditandatangani ya oleh pihak-pihak yang lain. Kecuali yang itu sudah suatu common lah pada saat itu, bukan pada saat sekarang atau tahun 90-an ke atas kayak gitu. Nah kemudian juga mengenai penulisan kayak profesor, doktor gitu ya, Ahmad Sumitro gitu. Itu juga bukan gini. Yang kita perlu ketahui bahwa Pak Ahmad Sumitro mendapatkan SK untuk profesornya tahun berapa. Kalau dia tahun 85, ya bisa saja kan, masalah pengukuhannya kan bisa tahun depan atau 2 tahun kemudian ada pengukuhan itu. Kalau dia patokan dari pengukuhan itu, ya memang enggak. Tapi kalau sudah punya SK, itu nggak apa-apa dicantumkan. Dan itu rata-rata hampir 30-40% yang 80 orang yang mengikuti wisuda itu yang membuat skripsi itu semua menggunakan profesor. Ya sisanya kan doktor dipakai, nggak ada masalah dari pihak UGM itu satu kelaziman saja, ya kan? Yang penting dia lulus dalam mempertahankan dia punya skripsinya, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat perkembangan masalah ijazah ini, sekarang kan sudah dari hasil di lapor itu kan kita tinggal menunggu yang perkara khusus ini. Tapi saya melihat ya, kalau sesuai dengan pasal 41 KUHP itu kan mesti ada novum, ya. Kan ini kan terakhir kita di Nusantara TV, Bang Roy kan, besoknya kan maju ya. Ya. Kan mengatakan kita ada novum baru. Ya. Saya juga senang kalau ada novum baru. Karena kalau ada novum baru kan pasti Bang Roy ini bawa ijazah asli dari temannya Jokowi dengan tahun yang sama dan kelulusan yang sama. Ya itu adalah novum baru gitu kan. Ini kan kalau kita lihat kemarin yang dibawa kan error level analysis kan. Yang diambil beliau itu adalah contoh dari Dian Sandi. Ya kan yang diupload itu, bukan dari asli gitu. Nah makanya kan di situ juga ada Joshua ya sebagai ahli forensik yang asli juga. Ya kan ahli forensik yang asli. Ini kan kita saya pakai kata-kata aslinya Bang Roy ini sebetulnya ya. Jadi itu juga menjelaskan kok. Kalau kita pakai ELA ya, itu yang harus yang asli dan yang fotokopi gitu loh. Dari situ kelihatan. Waktu Bang Roy itu kan ijazahnya Bang Roy yang asli kan, dipakai ELA. Nah kan artinya kan ijazah yang asli bukan fotokopi. Itu menjelaskan itu ya. Saya tidak masuk sampai ke yang dalam surti. Tadi katanya ada hal baru apa tuh? Kenapa? Katanya tadi ada hal baru. Novum baru. Oh. Tapi tidak ada novum baru. Yang menurut saya kalau ada novum baru itu saya bilang tadi ijazah aslinya ya, bukan fotokopi ya. Misalnya Pronogio dan sebagainya itu dibawa gitu. Aslinya ditunjukin, ini Pak novumnya. Bapak cek lagi secara apa analog ini, secara apa chemicalnya, fisikanya misalnya. Kan uji kertasnya kan, uji tintanya kan semuanya. Itu baru kelihatan gitu loh, dibandingkan dengan lab 4-nya. Dua-dua itu. Itu kan poinnya di situ juga. Jadi kan ya terus terang ya kita ya sangat percayalah dengan lapor kita terbaik di Asia, walaupun Mas Roy mungkin pernah mengajar juga di sana, juga paham juga lapor yang di Semarang itu, ya kan? Karena itulah yang kita harapkan bahwa kasus ini bisa terang benderang dengan adanya Perkap Kapolri itu kan, kalau nggak salah nomor 6 ya 2019 ya, untuk bisa mengadakan gelar perkara khusus. Nah ini sudah terpenuhi dan ini permintaannya dari TPUA, bukan permintaannya Bang Roy loh. Bang Roy adalah sebagai ahli yang diminta oleh TPUA. Ya, pemberi keterangan ahli kan, gitu. Ya, saya terus terang juga kan di stasiun TV cuma mengatakan temannya Bang Roy saya malah pertanyakan gitu.
ya kan, untuk ijazahnya beliau itu kan saya pertanyakan itu. Oh, Pak Rismon yang Jepang. Iya, iya, sahabat beliau yang sangat akrab, walaupun ya sering ada terjadi sesuatu gitu. Menarik lah kalau dengan Bang Roy nih. Oke, kita Ya. cukupkan di situ, kita ke Bung Tobias. Ya, Bung Tobias. Ya, Kita langsung aja nih. Jadi kalau jadi seluruh station, seluruh YouTube itu kan isinya ya ini aja gitu loh. Tetap konsisten asli dan palsu. Iya. Nah, cuman kan banyak juga masyarakat juga pengen tahu nih Bung Tobias. Jadi masyarakat bilang, wih Pak Roy kan dulu bersahabat dengan Jokowi, dengan semuanya. Atau misalkan dari sisi ini kan semuanya dapat nih orang-orang Jokowi komisaris. Nah ini masyarakat juga bertanya, ini sebenarnya ijazah ini mau dibawa kemana? Apa karena memang ada sesuatu? Jadi mungkin masyarakat juga pengen tahu, nanti juga bisa dijawab oleh Bang Andi sama Bung Roy. Tapi kita ke Pak Tobias dulu nih. Kalau menurut pandangan Pak Tobias, ini ijazah ini sebenarnya udah ngegas untuk 2029 atau ada apa ini? Jadi kan brandnya Pak Roy kan udah jelas dulu pernah Demokrat. Jangan-jangan ini tim ses AHY yang Waduh, jauh sudah api. dari awal startnya, atau Bung Andi Azwan memang sudah start untuk PSI-nya atau Gerindranya, kan begitu. Jadi banyak ini maksudnya pertanyaan awam, Iya. Pak Roy. Ya. Jadi mungkin nanti dijawab, tapi pandangan dari Bung Tobias dulu, silakan. Bung ya Tobias. terima kasih Mas Gun. Kalau pandangan saya sih kan kemarin saya beritahu ada dua sisi. Yang sisi pertama hutang budi, yang sisi kedua ya yang kita lihat bahwa selama ini yang apa yang dikatakan Pak Jokowi itu jelas bahwa nanti kita lihat aja di pengadilan seperti apa, ya kan? Itu kata-kata beliau. Jadi ada dua sisi hutang budi sama yang dikatakan sama Pak Jokowi sendiri langsung bahwa nanti kita lihat di pengadilan seperti apa, ya kan? Berarti kalau analisa saya, kalau Pak Jokowi sudah mengeluarkan satu statement seperti itu, berarti 99% benar. Kalau ini analisa ya, analisa. Nah, kita ngelihat kembali lagi yang kemarin kita sudah naik, Pak Bitor sama Mas Roy bilang 99,99% itu palsu. Ya, itu mau tidak mau, itu akan dilihat nanti di pengadilan. Karena kalau kita bicara hari ini, apapun asumsi kita nggak nyampe. Kalau orang lain yang awam bilang itu palsu, sedangkan orang yang pro yang lain bilang itu asli, ya tetap kita mesti ngambil dua sisi semua yang baiknya seperti apa. Tetapi kalau pandangan saya ya, saya ngelihat ya. Tadi Mas Gun ngomong ya, ini ada satu tujuan politik besar yang di depan, yang sudah mulai menghancurkan polemik politik ini, itu bisa terjadi. Ya, karena Pak Paiman sendiri baru dicopot, belum ada seminggu. Bisa terjadi. Nah, itu yang saya bilang kan, cuma kan kita nggak bisa asumsi seperti itu. Iya. Bahwa pandangan-pandangan yang seperti itu bisa-bisa aja. Ya kan? Namanya masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra. Iya. Tetapi yang saya lihat dari sini, 65% mereka bilang itu asli. 65% loh. Ini kan kita ngelihat di survei kan? Ya. Di survei masyarakat dari mana seperti dulu, itu. ya kan? Ya. Surveinya dari mana? Nah dulu, iya, ya? nah kembali lagi mau survei dari mana, yang penting pandangan masyarakat yang lihat itu 65%. Nah, analisa 68 katanya. Ya? 68 katanya ada ya, yang bilang. naik lagi, berarti Katanya naik ada lagi. yang 68 kemarin. Nah, kemarin yang waktu saya baca masih 65, sekarang naik lagi. Iya. Berarti kan ada trending positif bahwa itu ya naik asli. Nah, sekarang lagi kita belum tahu ini asli apa enggak, ya uji lagi seperti Pak Jokowi bilang, nanti kita lihat di pengadilan. Nah, kalau di pengadilan itu baru kita bisa tahu kan duduk perkaranya seperti apa. Nah, itu akan jelas bahwa yang pasti aslinya akan dikeluarkan. Mungkin seperti itu Mas Gun. Ya. Nah, jadi kita nggak bisa analisa seperti apa. Mungkin dari dua sisi ya, saya di tengah-tengah lah, ambil di tengah-tengah kiri. Iya kan, cuman yang belum terjawab tadi, sesuatu yang besar itu apakah tadi yang saya ini, nanti Pak Roy yang menjawab ya. Ya. Nah, tadi kan saya udah kasih tahu. Iya. Bisa jadi. Karena Itu urusannya urusan ya tadi, dan tanda-tanda juga apa? Saya paham itu Mas. Ini kan udah jelas, ya kan? Mulai start nih, jangan kan itu, Golkar aja sudah mulai start. Waktu pas pelantikan sudah langsung start dia bahwa dia mendukung Pak Prabowo. Ya padahal itu belum jalan, ya kan? Udah mulai. Nah, ini adalah rasa ketakutan
Harusnya partai-partai yang besar itu harus punya satu kualitas yang mutu yang tinggi. Jangan baru dilantik sudah langsung bilang katanya 2029 dukung Prabowo. Lah, ini partai besar loh. Emang nggak ada kaderisasi lagi. Ini kira-kira seperti itulah. Jadi kita langsung ke Pak Roy nih intinya nih. Jadi kalau TV-TV besar lah seputar ELA, seputar ini, kita seputar tadi. Jadi kita biar berbeda dengan yang lain. TV nasional yang lain. Apalagi juga kemarin juga pernah saya tanyakan bahwa persahabatan Pak Roy, Jokowi, Pak Sukiat itu seperti apa ya? Kayak trio kuek-kuek lah pada zaman dulu kan. Nah, masyarakat juga biar tahu posisi jelas termasuk brandnya Pak Roy yang memang mau tidak mau Pak Roy adalah sosok dari kader Demokrat. Dulu? Iya, meskipun dulu tetap brandnya itu adalah Demokrat. Oke. Artinya Pak AHY sendiri dengan sering diutus Pak Prabowo, PBB, Europe, artinya nih AHY adalah sosok emas. Ya. Jadi masyarakat juga masih melihat, oh ini Pak AHY jangan-jangan yang digadang-gadang. Karena saya juga dapat dengar kabar ada seorang jenderal bintang 4 yang memang dipanggil khusus ke Hambalang. Ditawarkan sebagai pengganti di 2009 dirinya. Dia nolak. Nah, akhirnya sampai sekarang ya sudah. Pilgub Jateng aja kalah kan gitu. Ya, gini Pak Gun. Jadi silakan. Menarik. Yang pertama kalau kita bicara politik, itu sebenarnya adalah lembaran lama. Ya, saya sudah pamit resmi loh saya. Jadi bukan kan orang pamit dari politik itu ada 3 biasanya. Ada yang tiba-tiba melipir hilang, terus tiba-tiba ganti baju. Ada yang dipecat, ya ada dipecat. Tuh banyak tuh yang dipecat kemarin. Partai Merah itu mecat banyak banget. Termasuk yang dipecat, termasuk Jokowi, Gibran itu juga dipecat juga itu dari Merah. Termasuk yang sekarang bikin Jokowi lover di daerah Jawa Tengah itu juga dipecat juga dia. Ya. Nah kemudian ada yang pamit secara bermartabat, secara terhormat. Saya tunjukkan itu. Ya, jadi pada tahun 2000, pada tanggal 11 Maret tahun 2000 saya mengajukan surat resmi, permohonan surat kepada Pak SBY, waktu itu masih Ketua Umum Demokrat. Dan beliau agak kaget karena waktu itu Demokrat baru saja menyelenggarakan acara sekolah partai dan saya termasuk 5 besar di sekolah partai itu. Jadi diharapkan nanti akan TOT sebenarnya, akan mengajar ke bawah. Tapi saya mengajukan alasan yang masuk akal karena waktu itu saya ingin sekolah. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian ya, jadi saya lulus doktor dan itu clear ya, doktornya resmi dari negeri dan kemudian juga itu terjawab. Dan saya memang menurut saya buat apa lagi sih kalau bagi saya di partai, saya udah selesai. Jadi bahkan ketika kalau ada orang bilang ini ada hubungannya dengan Pilpres kemarin, nggak ada sama sekali. Saya bukan pendukung, bukan tim ses dari salah satu dari 3 pasangan calon yang ada, nggak ada. Jadi saya juga partai juga awalnya saya sebagai ketua departemen komunikasi dan informatika ya, saya ketua departemen kominfo, kemudian saya menjadi anggota Wanhor, Dewan Kehormatan, dan seterusnya saya sudah menjadi wakil ketua umum di situ. Jadi kan ya nggak mungkin lagi jadi ketua umum kan gitu. Jadi saya wakil, jadi udah clear. Nah itu juga menunjukkan kita tuh harus profesional. Tadi Bang Andi ya mungkin kudet saja gitu ya, kurang update gitu. Ketika saya dengan Dr. Resmond, itulah tunjukkan yang namanya profesional. Saya memang pernah ya berseteru keras banget dengan Dr. Resmond, yaitu dalam kasus Jessica ya. Jangan lupa Dr. Resmond waktu itu adalah ahli yang dipercaya oleh kuasa hukumnya Jessica. Siapa itu? Nah, itu adalah yang sekarang menjadi kuasa hukumnya Jokowi ya gitu. Bukannya Wamen. Ya sekarang jadi Wamenko ya kan gitu. Jadi wakil menteri. Anaknya sekarang anaknya dia ya, itu sekarang menjadi kuasa hukumnya Pak Roy sendiri Jokowi dari pihak kepolisian. Nah, dulu saya waktu di Jessica gitu. Jadi artinya sebenarnya dipanggil sendiri itu dengan Pak Krisnamurti. Ya, tapi saya memang dekat saya dengan keluarganya Milna Salihin. Jadi sampai ada videonya di Netflix gitu ya, judulnya Jessica, saya beradu di sidang dengan Resmond. Akan halnya waktu itu Resmond lagi diwawancara sebuah podcast yang iseng-iseng ya, nggak ada masalah. Saya bukan karakter saya ya untuk menjelek-jelekan orang. Ingat ya, bukan karakter saya. Ya. Pada saat kasus yang lain, kalau ini namanya profesional biasa. Pada kasus gambar atau video porno misalnya ya, Ariel, kemudian Luna Maya dan Cut Tari, saya berhadapan langsung dengan Ruby Alamsyah.
Rudi Alamsyah di pihak mereka ya, kemudian saya di pihak kepolisian waktu itu. Tapi begitu ketemu, ya kami dalam satu klub Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia gitu ya. Saya penasehat, dia ketua Jakarta. Demikian juga misalnya dengan Abah Abimanyu ya. Nah, itu juga sama. Abah Abimanyu pernah menjadi ahli yang dipakai oleh Abraham Samad ya waktu itu. Jadi sah-sah saja ya saya dengan Abimanyu itu juga dalam satu klub Mercedes-Benz Indonesia. Jadi biasa Pak Ade Aswan kayak gitu itu apa ya namanya. Dan profesional yang jelas tidak ada hominimen ya, tidak ada persoalan pribadi. Nah, ini yang terus terang kemarin yang itu yang saya ketawakan gitu. Pada saat gelar gelar perkara khusus yang ada di Reskrim, ini benar-benar dan itu tidak bisa dijawab oleh si Joshua ya. Jadi waktu dia datang, itu saya benar-benar menunggu apa yang dia mau tunjukkan. Dan sebenarnya Joshua itu ya, ini saya tidak bohong ya. Dia bisa saja diusir dari situ karena dia dihadirkan tanpa ada legalitas apa-apa. Ya, jadi ditanya sama Karwa Siddiq, ini selain 5 atau 6 kuasa hukum yang ada dari pihak Pak Jokowi ya, atau bagus lagi kalau waktu itu tanyakan Jokowinya mana, ternyata sudah dikuasakan kepada kuasa hukum, ya sudah ya gitu. Padahal kan kalau bagus lagi Jokowi yang datang bawa yang namanya ijazah analog itu yang disebut onolak analog itu ya gitu, atau fisiknya. Ternyata oke, mereka ada surat tugasnya clear. Ada satu lagi nih, siapa ini? Itu ahli Pak. Ada surat tugasnya nggak ahlinya? Celingak-celinguk mereka. Dan kemudian dimintakan izin ke kami. Ya gitu. Keberatan enggak gitu. Kami mengatakan tidak keberatannya karena apa? Kami berbesar hati. Kami untuk mendengarkan presentasinya Joshua. Itu aja sebenarnya tujuannya. Ternyata sampai dengan ujungnya, Pak Andi, Joshua tidak presentasi apa-apa, tapi malah nyerang-nyerang ya secara pribadi. Saudara Rismon nyerang juga saya. Jadi ad hominem dia. Ya gitu. Jelek sekali. Sampai diperingatkan loh. Ini benar-benar diperingatkan oleh Karwa Siddiq. Sudahlah, kalau soal-soal kayak gini nggak penting, ya gitu. Prosedur-prosedur kami sudah tahu itu. Coba kamu bisa nggak jawab yang dipresentasikan oleh beliau-beliau itu? Dari perkataannya itu sudah ada. Kamu bisa jawab tidak yang dipresentasikan oleh beliau-beliau itu? Itu kata-kata Pak Karwa Siddiq. Ya, dan kemudian enggak. Dia cuma menjelaskan kalau analog itu nggak bisa dilakukan oleh ahli digital forensik. Ya, jadi saya nggak bisa gitu melakukan itu. Saya ketawa, dia nyerang-nyerang kami dengan digital forensik. Oke lah, kalau Dr. Rismon, Pak Andi, itu memang dia adalah analis digital forensik. Saya bukan digital forensik. Saya adalah pemerhati dan pakar telematika. Telematika itu telekomunikasi, media, dan informatika. Ya, telekomunikasi ketika saya bersama dengan, ini menarik, Pak Alphonse, mantan polisi ya, karena beliau terjadi sesuatu yang mengharuskan dia meninggalkan kepolisian, dipecat dari kepolisian ketika ribut-ribut 2 Kapolri. Kami ketemu di sebuah podcast. Tapi dulu kami dengan Pak Alphonse itu satu tim ketika memburu Tommy Soeharto. Ya, itu saksinya banyak ya gitu. Bahkan memang kami tim betul bersama Pak Pai, terus bahkan sekarang yang masih menjabat adalah Pak Kepala BNN ya gitu. Artinya apa? Pak Martinus Hukom ya, itu dulu tim kita ya gitu. Artinya semua clear. Dan Pak Alphonse juga ketika ketemu di podcast juga lucu juga menyatakan ijazah asli itu Mas Roy harus laporkan ijazahnya Jokowi di bawah. Ini logika Sri Mulat juga. Saya melaporkan ijazah palsunya Jokowi saya sebagai. Tapi nggak apa-apa. Kami tetap bersahabat. Kami tetap kalau waktu diskusi kita boleh keras. Tapi kalau nggak pas diskusi ya kita, artinya gini, jangan kemudian kita mencela-cela orang lain kalau orang lain nggak ada. Makanya saya tidak perlu memperpanjang saya dengan Joshua, bahkan pada satu TV yang sama ya, Nusantara TV terakhir juga Pak Andi, saya ngajak Joshua, ayo kapan-kapan kita ketemu ya diskusi ilmiah gitu, kita bawa Marwah Universitas Gadjah Mada. Nah yang terakhir ingin saya jawab soal Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada ini benar-benar Bang, saya ini cinta betul kepada, justru kenapa saya membela ini dalam rangka membela UGM, dan kenapa saya hanya datang 15 April ke UGM dan saya tidak perlu datang 16 Aprilnya ke Solo. Dan saya memang betul itu ketika diminta keterangan, ya saya nggak ada hubungannya dengan peristiwa 16 April di Solo gitu. Karena yang saya datang itu saya ke kampus saya S1 resmi, S1 Komunikasi UGM, S2 resmi Magister Kesehatan UGM, S3 di UNJ ya gitu. Di situ saya membuat disertasi soal bagaimana hubungan antara EI, OCB ya, Organizational Citizen Behaviorship, dengan manajemen. Jadi itu kan ada hubungannya AI-nya, ada hubungan ekonominya, ada hubungannya dengan teknologinya juga. Nah artinya apa? Saya ke UGM itu untuk mengkoreksi supaya jangan sampai UGM itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan marwahnya. Sangat sayang
kampus yang sudah didirikan sejak 19 Desember 49 ini, sesuai dengan apa kritikan dari mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi, itu mantan rektor pun mengkritik soal ini. Bahkan Profesor Sofyan Effendi bersama Pak Tiasno juga mengatakan UGM jujur lah gitu dalam kasus ini. Jadi kalau tadi dikatakan dulu misalnya ada skripsi kayak itu, saya juga menyayangkan kenapa UGM nggak berani tampil kemarin, nggak jujur juga gitu loh. Pada saat gelar pendapat, gelar perkara, tampil di sesi pertama gitu loh. Jangan kemudian malah diam-diam nggak mau tampil di mana-mana, tahu-tahu tampil hanya di sesi kedua. Jadi kan ini nggak fair juga gitu kalau dikatakan. Harusnya ada semua di sesi pertama, semua buka data dan fakta waktu itu, silahkan dianalisis. At last but not least untuk yang kali ini Pak Gun, saya hanya bicara untuk Ngompolnas ya gitu. Saya nggak mengatakan Kompolnas tapi Ngompolnas ya gitu. Karena kan dulu orang yang sama itu pernah memberikan keterangan sebelum dia di Ngompolnas ya. Ketika kasus kilometer 50, apa analisisnya waktu? Mendukung penuh. Padahal kita tahu lah di balik kilometer 50 itu ada apa. Nah ini sama kemarin. Jadi hanya percaya begitu saja, percaya begitu saja. Kalau memang benar kualitas UGM seperti yang dikatakan oleh Pak Andi tadi, waduh saya sangat menyayangkan. Kalau UGM waktu itu membenarkan atau membolehkan ya skripsi tanpa tanda tangan, saya terus terang dalam hati kecil nggak percaya sebenarnya. UGM waktu itu jauh lebih keras ya. Bahkan waktu itu masih ada terminasi antara sarjana muda dan sarjana penuh. Dan waktu itu justru SKS-nya adalah 160, bukan hanya 122. Dan fakta terbaru nanti mungkin akan ditampilkan adalah bahwa ijazah untuk sarjana muda itu memang ada. Dan berbeda dengan ijazah sarjana penuh. Dan ijazah yang kemarin rame itu ternyata adalah ijazah sarjana muda. Gitu ya. Jadi itu nanti ada fakta baru yang akan dikeluarkan. Dan apakah itu bisa keluar di persidangan? Nah ini tergantung. Kalau sudah ada dari sekarang Pak Gun, orang yang ketakutan dan licik ya, menggeser gawang istilahnya teman-teman ya, untuk tidak bisa sampai ke persidangan ijazah itu, ya itu yang terjadi. Tadinya kalau soal ijazah itu yang dipermasalahkan, ijazah itu pasti sampai. Tapi yang dipersoalkan adalah soal fitnah, kemudian pencemaran nama baik, bahkan penghasutan. Saya yakin dia akan tidak berani menunjukkan ijazahnya karena persoalannya bukan di situ. Sama seperti di Solo, kalau yakin berani ijazahnya benar, nggak perlu di NO perkara itu gitu loh. Ternyata di NO, tapi digugat lagi nih sama Dr. Taufik. Jadi nggak apa-apa, nikmati saja permainan ini dan biarkanlah kami kalau yang profesional ya. Saya sama Pak Andi ini sering tampil ketemu dan kita diskusi serius. Bagus menurut saya, itu adalah menjadi diskursus. Tapi sebagai personal, saya sama Ruby Alamsyah tadi, saya sama Abah Habimanyu, nggak ada soal. Kita bahkan saya dengan Respon pun katanya saya pernah ngomong, oke Bang Respon, kita mungkin satu arah di sini. Tapi suatu saat kita mungkin membela klien yang lain, bisa juga beda lagi gitu loh. Karena itulah namanya profesional, bukan kepentingan loh ya. Inilah profesional. Itu Pak Agun. Oke. Gimana tanggapan Bung Andi dari panjang lebarnya Bung Roy? Tetap konsisten. Kalau Bung Roy bicara kayak gitu kan ya sama seperti yang dulu lah. Pertahankan diri seperti apa gitu kan. Yang jelas kan kalau saya sih nggak panjang-panjang lah. Apa yang dijelaskan oleh pihak UGM itulah sebagai pegangan karena institusi ini yang mengeluarkan ijazah itu. Terlepas dari katakan sarjana muda dan sebagainya itu. Karena pada tahun 80-an memang rata-rata begitu, bukan hanya di UGM ya. Itu kan juga pada zaman Daud Yusuf. Itu seperti itu gitu. Beda tahun 90-an ke atas. Memang sudah tertata betul ya. Setiap universitas itu apalagi tahun sekarang kan sudah digital. Ya benar kata Pak Mas Joshua gitu loh. Kalau analog itu yang diuji lah kertasnya. Kayak kita terus tintanya itu yang diuji gitu loh. Kalau pakai digital forensik bagaimana bisa diuji pakai digital forensik? Ini analog. Kecuali memang itu adalah ijazah bentuknya digital misalnya. Itu baru bisa. Kalau misalnya ya katakanlah ya Rismond bicara tentang dia sebagai keahliannya. Ya kalau Bung Roy ini kan sudah makan asam garamnya nih sebagai pemerhati di bidang telematika. Berarti saya dengar nih, saya bukan ahli telematika, pemerhati bidang telematika. Saya acungkan jempol tuh untuk itu, ya kan? Karena kan masalah begitu. Betul benar, makanya saya bilang kan kemarin-kemarin media mengatakan adalah sebagai pakar dan ahli itu. Ini pemerhati, betul itu. Karena itu memang harus ada linearnya juga. Nah kalau masalah Rismond itu ya memang kan karena ada profesionalitas satu ya benar kata Bang Roy gitu ya, satu saat kita bersatu, suatu saat kita bertemu dengan berbeda pendapat seperti itu hal yang wajar secara profesionalisme gitu.
Yang sampai sekarang saya belum mendapat jawaban, Bang Roy. Terus terang aja yang saya pertanyakan waktu dia di Rakyat Bersuara itu. Apa itu? Itu sampai sekarang bukan Bang Roy lah. Temannya Bang Roy. Nanti saya tanyakan. Coba deh. Itu Lebih bagus lagi kalau SCTV mengundang Bang Rismon ketemu langsung dengan Bang Andi ya. Jadi kita nggak begini, gibah lah. bukan kita bicara inilah. Kita pengen tahu aja seperti apa gitu kan. Karena kan ini bola-bola liar juga ya. Kenapa saya tidak mengatakan bahwa ijazah Rismon itu palsu? Saya baru mengatakan saya pertanyakan untuk itu. Artinya kita bicara secara akademis, Mas. Tapi sebaiknya nggak usah gibah lah, Pak Andi. Ya makanya saya ada saya. Ya kan? Pak Andi pertanyakan saya boleh. Iya enggak, makanya saya nggak gibah di sini loh. Ya kan, ya. saya kan membicarakan itu yang juga merupakan kan Bang Roy juga mengatakan ini banyak bola-bola liar begini-begini gitu kan. Ya kan? Itu kan biasalah kalau begitu ya menurut saya ya. Tapi ini kan juga pertanyaan publik. Ya kan kalau Bang Roy kan sama kawan-kawan selalu bicarakan tentang atas nama publik. Tapi keyakinan ini masuk sidang Pak Roy pasti? Atau Siapa? tersangka Pak Roy? Kalau sudah masuk penyidikan, ini kan lebih intens. Betul kan Bang Roy ya? Lebih intens. Iya, lebih intens. Betul, lebih intens. Masalah beliau tersangka atau tidak, penyidiklah yang mempunyai wewenang itu. Pendapat pribadi Bukan Bung kami. Andi? Enggak, pendapat pribadi Bung Saya Andi? jangan katakan pendapat pribadi, karena itu akan melawan apa namanya. Ya, keyakinan. Kalau keyakinan ya. Kalau bicara keyakinan ya. Tapi ini tidak no hard feeling, Bung Roy ya. No hard feeling, Bung Roy. Karena kita melihat ini ada dari proses-proses itu biasanya. Setelah penyelidikan, ada penyidikan. Nah, berarti Anda punya bukti-bukti yang menguatkan ada tindak pidana di sana untuk penyidik. Kalau ditanyakan pada orang awam, pasti orang akan mengatakan itu. Ya kan, tinggal bagaimana proses. Ya masing-masing ini adalah kuasa hukumnya itu bisa memberikan apa argumen-argumen yang kuat kepada hakim nanti gitu loh. Kalau Mas Gunawan menanyakan saya, ya 100%. Iya. Yakin Kan gitu. tersangka Kan dan nanya ditahan. saya kan? Iya. Yakin tersangka dan ditahan. Kalau proses penyidikan itu menguatkan bahwa itu memang harus ditahan, karena kan 5 tahun ke atas pasalnya. Kalau di bawah 5 tahun, ya enggak. Tapi ini 5 tahun ke atas ya kalau kita bicara nih pasal-pasal diinikan kan gitu. Ada yang diselundupkan maksudnya Pak Gun pasalnya itu. Ya gitu. itu bukan saya bilang selundupkan ya. Itu kan itu saya tidak punya kapasitas saya mengatakan selundupkan. Karena Pasal saya tidak berapa, masuk Pak, yang sebagai diselundupin? kuasa hukum. Pasal gitu. 32 dan 35. Kenapa saya bilang diselundupkan? Undang-undang ITE. Mohon maaf ITE karena saya termasuk yang merancang dan membuat dan mengawasi undang-undang ITE. Hanya tiba-tiba di tahun 2024 saya sudah lagi nggak DPR, tiba-tiba itu masuk lagi karena ada pasal di KUHP yang dihapus. Itu aja. Jadi kasus Prita akan terulang lagi. Silakan Pak Andi. Ya. Jadi kalau masalah ada pasal penyelundupan atau apa, saya nggak ada kapasitas untuk bicara itu karena saya tidak masuk dalam arena itu gitu loh. Tapi kita mewakili orang-orang awam yang selama ini mengamati proses dari nama ijazah ini kira-kira hampir 7 bulan ini bicara ini, ya kan? Kenapa nggak ada ujung-ujungnya seperti apa? Ya kita memang menyerahkanlah kepada hukum. Tapi Apa kata Bang Tobi tadi? Selundupannya 35 ya, pasal 35 ya? 32 dan 35. Dahsyat kan? Itu 12 tahun dan Lah iya. Maka kan saya bilang tadi Mas 12 Gunawan, miliar. ini rata-rata ini 5 tahun ke atas. Kalau 5 tahun ke atas pasti ada penahanan. Tapi kalau di bawah 5 tahun enggak. Kan begitu. Kita ikuti aja apa yang katakan. Dan pasal itu Pak Gun, itu digunakan untuk ada orang yang memalsukan dokumen. Jadi ada dokumen elektronik Manipulasi, dipalsukan, menciptakan, mengubah, kemudian menghapus. diunggah, ditransmisikan, kemudian Nah itu justru yang kena harusnya Dian Sandi. Kalau dia, karena dia ambil dokumen yang nggak jelas dari siapa, katanya itu ijazahnya Jokowi. Kemudian dia pastikan itu asli, kalau dikatakan itu nggak asli, nggak sesuai analognya, dia yang kena pemalsuan dokumen. Dia mentransmisikan, coba dicari, Polda kalau memang bener profesional ya, kapan saya mentransmisikan dokumen itu? Nggak ada, aku juga nggak punya akun medsos sekarang. Orang nggak punya akun media sosial, mau ditransmisikan di mana? Ya nggak apa-apa, itu kan haknya Bung. Lah iya. Ya kan, itu bisa menjelaskan Jadi kalau itu. konyol. Tapi kalau saya kan melihatnya ini adalah, ya kenapa sih ijazah diupload itu coba-coba dicek-cek gitu ngapain sih menurut saya ya? Iya. Itu nggak ada gunanya kan menurut saya. Ya kan, ngapain gitu loh. Tapi ini kan sudah berproses nih, sudah jalan terus, ya kan? Apalagi udah ada namanya pasal-pasal dikenakan kepada teman-teman Roy Suryo semua kan begitu. Ya tinggal beginilah. Kita ini bagaimana kita bisa menjaga situasi tidak adalah narasi-narasi yang mungkin akan memecah belah kita juga gitu loh. Karena kalau kita lihat di sosmed itu kan luar biasa ini polarisasinya kan. Ya.
apalagi Bung Roy, apalagi TPUA kan, wah luar biasa dilakukan gitu kan. Nah, bagaimana framing negatif seperti apa gitu. Dan kami kan kalau kita berbicara kita ya relawan tim hukum itu kita berdasarkan dari asas hukum yang kita lihat, ya kan. Tidak kita membuat suatu narasi-narasi yang membuat fitnah, itu tidak untuk kita. Dan posisi kita tuh selalu defender loh, nggak pernah kita mau strike gitu loh. Kita posisi selalu defender untuk itu. Kita harus menjelaskan ke publik. Apalagi kan beliau punya tim TPUA itu ya, pengacaranya Khauzinuddin, bukan Bang Roy kan? Apa? Khauzinuddin, Bang Roy atau TPUA? Sama. Oh, jadi jadi satu-satuan. Satu kan semua ya, jadi satu. Itu kan framingnya luar biasa itu. Kalau cara bicara, ya kita juga sering lah. Ya kan katanya tadi itu adalah tugas dan kewajibannya Pak. Ya memang makanya saya bilang tugas dan kewajiban itu. Saya bilang itu. Saya menghargai untuk itu ya. Kita hormati. Kita menghormati lah. Termasuk itu gaya, Gun, ya. gaya itu style. Ketika misalnya ada undangan kemarin baru bersifat undangan, kami siap 11.000 triliun % tampil, saya bilang gitu. Tapi kuasa hukum mengatakan jangan dulu Mas, ini masih undangan. Ya udah. Kemudian ketika nanti misalnya ada pemanggilan ya gitu, itu sifatnya udah panggilan kan. Kalau udah masuk ke dalam penyidikan kan sifatnya panggilan. Kami diundang sebagai saksi. Ya nanti kita lihat apa rekomendasi dari para kuasa hukum. Tapi artinya gini, sekali lagi tadi saya menghargai Pak Andi bilang itu tergantung kepolisian nanti. Memang kalau polisi profesional betul, kalau mengerti betul, ya pasal 32 gunanya apa, 35 gunanya apa, termasuk pasal 160 yang penghasutan, yang itu sudah ada putusan MK, clear banget itu bukan delik formil, tapi harus delik material. Jadi artinya kalau ada penghasutan, ada orang yang benar-benar terhasut dengan ucapan saya, ya misalnya kalau saya yang dituduh, kemudian orang itu melakukan apa yang saya hasutkan. Jadi bukan rekayasa yang sekarang. Sekarang kan direkayasa tuh, ada yang di Malang, ada yang di Solo, depan Polda, ada yang Solo, bakar Roy Suryo, Lah itu kebalik, ya itu unjuk rasa malah kebalik. Itu artinya ada orang menghasut untuk menyerang saya. Lah kan saya nggak pernah menghasut nyerang saya gitu loh. Nah kecuali menghasut yang sebaliknya, dan ditanyakan ke orang-orang itu, disidik dulu orang-orang itu apakah mereka terhasut dengan yang namanya RS. Nah kalau mereka tidak terhasut, selesai pasal. Jadi tolong baca baik-baik juga pasal 160, kemudian juga ada pasal 27 ayat AA ya, kemudian ada pasal 28 ayat 2 SARA. Ini berarti kan ada harus terhubung dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Apakah Jokowi diserang sukunya, antar golongannya, agamanya? Kan juga tidak gitu loh. Ini diserang bagaimana akademiknya. Bahan akademik sekali lagi Pak Gun, sesuai semuanya dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Merasa publik. Yang lapor itu ada niatan nggak? Kan ada yang di Bekasi, Pusat, Selatan, Bogor. Nah itu yang menarik. Nah itu ada niatan nggak orang-orang itu untuk membuat capek? Jadi kalau saya ngobrol-ngobrol aktivis, mereka bergerilya, lapor mana nih, Bogor, Bandung, ya, Medan. untungnya Polda Metro kan agak cerdas gitu, untuk kemudian melakukan itu ditarik. Tapi juga dari sini kelihatan sebenarnya orang yang lapor tuh mau iseng, mau main-main atau ngerjain polisi. 2 dari 6 nyabut. Bukan ngerjain Pak Roy mereka kan? Enggak, kalau saya sih nggak merasa dikerjain. Ini saya bisa jawab Mas Gunawan ya. Dicabut, jadi kan nggak kuat juga gitu loh. Akhirnya nyabut dan nggak datang ketika diklarifikasi. Udah lapor sendiri nggak datang klarifikasi, gimana nih? Ini saya jawab ini. Itu ada peraturan dari Kapolri. Kalau misalnya satu Polres ada 2 laporan, itu akan ditarik ke Polda. Berikut juga di Polsek, itu akan ditarik ke Polres. Itu ada perkapnya untuk masalah itu. Tapi gaya aktivis kan begitu. Jadi bukan dari aktivis Mas Gun. Ya, kita target bicara Roy. ini. Sampai gitu. Tunggu dulu sebentar Mas Gun ya. Ini Mas Gun ini jadi host atau jadi pemihak nih? Bukan. Karena kan saya nyerang saya juga kan tadi. Enggak nyerang itu. Itu enggak nyerang, kan kita paham juga lah itu. Biar Mas Gun, jadi saya jelaskan dulu Mas Gun ya. Itu peraturan Kapolri Mas Gun. Ya. Mas Gun juga pasti tahu itu. Kalau misalnya ada yang lapor sini, itu kan itu hak mereka sebagai masyarakat untuk melaporkan itu. Mungkin dia berdomisili di Depok atau dia berdomisili di Bekasi, itu hak mereka. Apakah mereka dimobilisir? Apakah mereka dimobilisir? Kan gak ada data mengatakan dimobilisir. Kalau Pak Gun mengatakan itu dimobilisir, wah itu salah besar Mas Gun ya. Itu adalah hak mereka masing-masing. Kita akan tanya nih ke Bung Tobias. Ya kan? Sosok aktivis. Sosok aktivis. Jadi ini senior KNPI dari tahun berapa, Bung Tobias? Maksudnya ini clear nih, ini di tengah nih. Ya. Ini di tengah. Dan saya paham benar beberapa aktivis karena ya nongkrong-nongkrongnya mereka juga. Bagaimana mentarget orang, bagaimana dia mobilisasi.
itu paham benar. Bahkan misalkan ada mainan Intel, ya ini binaannya si A, B, C, D, kan begitu. Nah ini Bung Tobias nih yang paham urat-urat daripada aktivis. Dengan laporan Bung Roy di berbagai wilayah, itu kan ditolak nih sama Bung Andi bahwa itu ada mobilisasi. Ya. Tapi kalau saya melihat secara pergaulan ya masih dugaan ya. Nah, dugaan boleh kata Iya, gitu. dugaan ini dugaan. Karena kan saya nongkrongnya mereka, ya kadang-kadang juga sering melihat mereka menyeting, mobilisasi, ya begitulah. Silakan Bung Tobias. Ya kalau di kita zaman kita waktu aktivis itu kan ada dua, Mas. Ada pesanan, ya itu terbuka, open kok. Ada pesanan dan memang kita benar-benar nggak suka sama itu orang, dan karena orang itu nggak benar, ya kita betul-betul kita fight sama dia. Ada dua kan Mas kan? Kalau memang ada pesanan, kalau pesanan itu sudah wajar Mas. Aktivis semua itu sudah wajar. Jadi bohong. Ini kita bicara nih transparan. Tapi kalau ada yang orang nggak benar, mereka lapor isu oke, wajar-wajar saja. Benar nggak Mas? Kayak misalnya orang nggak suka sama Mas Roy, karena mungkin dia lapor wajar, ya kan? Itu sangat wajar. Tapi kalau yang saya bilang ya tetap dua pendapat saya. Yang pertama pesanan dan yang kedua memang orang itu memang perlu dilaporkan karena pembuat hoax atau pembuat apa atau pembuat wajar, sangat wajar Mas. Nah itulah kenapa saya bilang harus saya berjalan di tengah-tengah. Kalau Polda Metro dan Barreskrim profesional ya. Ya kalau saya ngelihat ya saya ngelihat dengan mata kepala kalau kasus ini. Saya lihat kalau yang kemarin ambil bilang bahwa itu asli, ya itu nggak benar. Kalau saya lihat itu karena apa? Dia bukan punya kapasitas untuk bilang itu asli. Dia punya kapasitas asli, itulah nantilah waktu di pengadilan. Karena pengadilan itulah yang bisa menilai itu asli apa enggak. Itu yang saya kritisi, mohon maaf Mas. Saya selalu tegak lurus. Salah, saya benar ya saya bilang benar. Ya, apapun alasan selama ini ya kita nggak mau bahwa negara ini hancur hanya dengan pembuat hoax satu, ya kan, pembuat berita-berita yang bisa meresahkan masyarakat. Berita-berita yang kalau memang berita-berita yang betul-betul membuat pengetahuan yang baik untuk masyarakat itu it's okay. Tapi kalau membuat kegaduhan, membuat itu, nah itu yang kita takutkan seperti itu Mas. Nah itulah kita sebagai eksponen pemuda Indonesia kita berharap bahwa apa yang menjadi cita-cita kita ke depan yaitu eksponen menjadi pemuda yang bersih, pemuda yang punya kapasitas yang betul-betul murni. Ya dia harus benar-benar tahu bahwa mana yang salah, mana yang benar, dan kalau yang salah ya dia kritisi, kalau yang benar dia dukung. Nah kembali lagi kita lihat bahwa kalau yang saya ngelihat, ya ini saya ngelihat dari TV media-media TV nasional, apa yang dikatakan Jokowi itu bahwa itu jelas-jelas bahwa itu murni. Dia bilang nanti hukum yang hukum yang menilai, dan itulah salah satu kita lihat toko yang sudah dihancurin, sudah dimaki. Bukan kita pro bukan, tapi mungkin dia punya satu keyakinan bahwa inilah cara mendidik masyarakat, cara mendidik orang-orang yang ya pembuat hoax juga ya seperti itu, dengan sifatnya, dengan tingkah laku, dengan gayanya. Tapi kan kebanyakan pas dia bikin sifat gayanya seperti itu, orang bilang ini gaya bahaya, gaya ini pokoknya macam-macam, orang bilang tuduh dia yang aneh-aneh. Tapi kita ngelihat bahwa ada hal-hal yang positif, ada hal juga ya kita nggak tahu lah. Kalau ini nanti kita tanya Pak Roy nih, sahabat lamanya. Kembali lagi kalau itu yang lebih tahu kan Mas Roy, ya kan, sama Mustaqim, ada kita punya sahabat. Nah, sahabat kita yang lebih tahu mereka itu kan, karena memang mereka dekat dengan Jokowi. Nah, tapi kalau sampai hari ini dari baik sampai sekarang sudah mulai renggang, gitu kita pertanyakan. Kenapa bisa begitu? Kira-kira itu yang bisa dijawab Mas Roy kan? Ya, benar nggak? Iya. Ya, jadi gini. Kalau tadi dikatakan sebenarnya memang tidak ada personal ya, sama sekali nggak ada personal. Memang betul kalau tadi Pak Agun ya, Pak Tobias dan Pak Andi mengatakan tadi disebut Pak Agun. Saya memang dulu pernah dekat. Sebenarnya kedekatan itu juga karena masalah profesional. Waktu itu di tahun 2012 ya, Jokowi itu saya nggak tahu apakah menumpang atau katakanlah memanfaatkan atau dimanfaatkan, bisa juga kan gitu.
soal isu mobil nasional SMK. Waktu itu disebut mobil nasional loh ya, bukan mobil swasta Ini SMK. Pak Roy sama Pak Sukiyat apa sama Pak Jokowi dulu yang deket? Saya dekat dengan Pak Sukiyat. Oh, duluan? Saya ada awal, iya duluan. Saya tuh udah Bergurunya Pak sobit. Jokowi apa Pak Roy dulu dengan Sukiyat? Oh ini satu guru dong. Saya. Satu Enggak, guru dengan kalau Sukiyat? itu lain Karena hubungannya. saya dengar nih Pak Sukiyat ini koordinator spiritualnya Pak Jokowi. Nah, memang betul. Itu saya dengar, tapi kan saya Nah, tidak. ini duluan Pak Roy atau Pak Jokowi? Mungkin Jokowi duluan lah, kan usianya lebih tua dia. Saya kenal Pak Kiat tuh karena adalah gara-gara otomotif. Karena kebetulan saya memang penghobi otomotif dari dulu sampai sekarang. Dan saya kenal Pak Kiat itu adalah Pak Haji Sukiyat, punya bengkel Kiat motor yang ada di Delanggu, perbatasan antara Klaten dan Solo. Dan ketika kemudian ada mobil Kiat SMK, dulu namanya Kiat SMK Iya, Pak Agung. Kiat. Itu kemudian, menarik kok ada Kiatnya. Ternyata betul ada Pak sosok Sukiyat yang terlibat itu. Dan ternyata setelah saya mampir ke tempatnya Pak Kiat waktu itu, saya lihat di situ dirakit lah. Jadi dirakit lah mobil SMK itu dalam satu part ya, jadi tidak semua. Karena sebagian dirakit di STC, Solo Technopark STP. Ya, sebagian lagi dirakit di tempatnya Pak Kiat. Di situ saya ketemu dengan adik-adik SMK yang merancang dan memang desainnya cantik banget. Karena Pak Kiat lah. Jadi dulu itu ceritanya ada 5 SMK. SMK Tegal, Pemalang, Borobudur, Solo, satunya saya lupa, Magelang Ini atau orang mana. pintar dari Jerman deh ya, Pak Kiat Sukiyat ini ya. Iya, iya. Jadi dia memang belajar karoseri adalah zaman dulu kan ada Adi Putro, ada New Armada, salah satunya Sukiyat. Nah, jadi disitulah saya tahu Kiat SMK, mobil Kiat SMK itu bagus banget karena desainernya Pak Kiat, cakep gitu. Lain dengan SMK yang lain yang kayak mobil odong-odong jadinya gitu. Karena itu bikinannya anak-anak SMK. Nah, disinilah kemudian proyek Kiat SMK itu ditarik jadi calon mobil nasional. Disitulah nama Joko Widodo masuk bersama dengan Pak FX Rudi yang ada di situ, di sana. Nah, saya memang kaget Pak Gun. Jadi bukannya terjadi ke saya. Pak Kiat yang pertama kali ngalami. Nama Kiat SMK dicopot Kiatnya oleh Jokowi. Sehingga hanya ditinggalkan SMK. Pak Kiat ditendang dari proyek SMK. Bahkan pabriknya dibakar, betul. Gitu. Jadi itu yang sempat membuat Pak Kiat juga kaget, ini uang iki kok piye sih? Kok koyo rojo tapi kok kelakuannya ra koyo rojo gitu. Tapi kan ada kamar khusus untuk Pak Sukiyat begitu Pak Jokowi panggil. Saya nggak tahu itu, tapi kan artinya Pak Kiat sempat mengatakan, kuwi ra koyo rojo Jawa. Lah ini rojo Jawa tuh kayak gini nih lah. Ini rojo Jawa ya. Pak Sukiyat yang mana? Pak Roy yang mana? Saya nggak ada dong. Ada. Saya tidak pernah mengaku raja. Itu satu tuh yang ada tengkoraknya Pak. Nah ini ada. Ini tengkoraknya ini mungkin sih. Ya, tengkoraknya ini buzzer-buzzernya ini. Itu tengkoraknya. Bukan lah. Saya kan nggak di lingkungan dia. Ya, nah jadi ini artinya Pak. Orang yang berada di dekat Jokowi itu siap-siap saja untuk saat juga ditendang kayak Pak Kiat. Dan saya pun pernah mengalami, bukan saya yang ditendang, tapi SMK yang ditendang. Jadi singkat kata, saya dengan Pak Rudi kemudian benar-benar ingin Tahun berapa ditendang Pak Jokowi Pak Roy dari SMK? SMK-nya, bukan saya yang ditendang. SMK-nya ditendang oleh 2012 juga. Ketika kami waktu itu sudah capek-capek membuat proyek mobil SMK itu, kemudian kami yang menyetir ya, bahkan membuat VIN-nya, Vehicle Identification Number-nya, supaya mobil itu ditangkap di jalan karena mobil itu bodong sebenarnya, gitu loh. Supaya nggak ditangkap, saya yang koordinasi dengan Pak Joko Susilo, mantan Kakor Lantas yang juga kena masalah SIM, ya. Saya yang nyopir. Jadi yang nyopir SMK dari Solo ke Jakarta itu Pak Rudi dan saya. Jokowi nggak pernah naik mobil itu dari Solo ke Jakarta ya, bohong dia kalau dia naik mobil itu. Dia naik pesawat. Nggak bertiga, cuma berdua. Berdua dengan wartawan di belakang. Oh. Jadi ada serangkaian wartawan di belakang dan ada beberapa masalah. Kami mampir di Pemalang. Itu foto-fotonya suatu saat nanti akan saya karena dokumentasi lengkap. Nah, menariknya gini, sampai ke Serpong nggak lulus, SMK itu nggak lolos uji emisi. Kemudian Pak Rudi lah dan saya mengupayakan supaya itu lolos, ganti catalytic converter waktu itu. Lolos. Dan setelah itu zong gitu aja, pum, ditinggal begitu aja. Padahal anak-anak adik-adik SMK ini, sekolah menengah kejuruan itu kan, terus kami gimana? Kami gini pesanan yang katanya ada 6.000 segala itu, ya itu kan jadi hilang semua. Tahu-tahu tahun 2000 berapa saya lupa, tiba-tiba ada pabrik-pabrikan dibikin Boyolali. Tapi itu saya katakan asli Pak Gun, itu pabrik-pabrikan, tidak ada produksi SMK di situ. Itu impor betul mobil gelondongan tanpa merek dari Cina. Itu namanya mereknya Changyang ya. Changyang datang dikasih label SMK. Nah, itu sebenarnya. Jadi artinya ini ada benar-benar bohong-bohongan gitu loh. Tipu-tipuan betul yang ada di situ dan dia udah ngeles. Ini bukan mobil nasional kok, ini swasta kok, nggak ada. Yang resmi kan Jokowi ketika sudah presiden. Nah jadi kalau soal bagaimana kelakuan Raja Jawa ini, ya itu kita 2012 itu sebenarnya udah pecah dengan Pak Jokowi. Belum terlalu karena dia masih gubernur, saya masih sewan.
Ya saya karena Ya, saya ada. anak muda ya, saya ngakuin kok Pak Andi. Saya anak muda, saya lihat dia sebagai orang lebih tua, saya panggil dia kakak sempat. Jadi waktu itu saya sowan ke kantor gubernur, meskipun saya menteri loh sudah. Ya, ada fotonya. Iya, saya menteri, saya sowan ke gubernur itu hal yang tidak lazim sebenarnya. Tapi saya memposisikan saya adik dan saya minta izin untuk penyelenggaraan waktu itu Islamic Solidarity Game. Akan halnya itu nggak terjadi, itu lain soal ya, itu ada faktor politik. Kemudian saya juga sempat menegur pemerintah DKI Jakarta karena belum udah menggusur stadion Lebak Bulus. Nah itu awal dianggap sebagai konflik. Karena saya sesuai dengan Undang-Undang Olahraga Nasional, nggak boleh menteri itu mengizinkan stadion olahraga itu dibongkar kalau belum ada penggantinya. Kita belum punya stadion JIS waktu itu. Baru ada rencana stadion di Papago waktu itu. Papango, ya namanya BMW waktu itu. Ya. Bersih, mandiri, wibawa. Tapi itu belum ada, tiba-tiba MRT udah dibongkar. Nah, saya selaku dari kementerian harus mengkritik. Jadi kita lakukan gugatan ke Pemprov DKI Jakarta. Nah, itulah rame. Setelah itu yang paling rame lagi Pak Gun. Ketika 16 Agustus tahun 2014, dia sudah terpilih menjadi presiden. Saya mementaskan di kantor Kemenpora sebuah pertunjukan wayang yang oleh dalang profesional, dalang bagus sekali, namanya Ki Mantep Sudarsono. Tokohnya adalah Petruk Dadi Ratu. Wah, itu dia nggak seneng banget. Ya gitu. Karena itu benar-benar menggambarkan bagaimana sosok Petruk ini yang metakil kemudian jadi ratu, Prabu Kantong Bolong dan Wel Kedua. Itulah makanya kalau saya sering mementaskan wayang, ya itulah omongan masyarakat tentang sosok wayang Petruk jadi ratu, dan sekarang Petruknya sudah gelundung. Ya, sudah bukan lagi ratu. Itu Pak. Oke. Ini kita sekarang closing aja kali Bang Adi. Dia udah closing nih. Enggak lah. Biasa banyak sekali bicaranya kan. Pak Andi harus closing lah. Kalau enggak, Pak Andi mau ngomong nggak apa-apa, kita kasih waktu. Ya enggak, saya begini aja. Jadi saya fokus lah ya dari namanya ijazah ini. Saya tidak ngalur ngidul karena kalau kita bicara melibatkan orang, ya kan pasti kan juga apakah orang itu mau mengakui atau tidak kan kita nggak tahu. Jadi kan katanya masalah itu. Jadi saya fokus saja bahwasanya ini proses telah berjalan ya, sudah masuk di Polda Metro Jaya, sudah masuk ke tahap penyidikan. Kemarin apa yang diminta oleh TPUA mengenai gelar perkara khusus sesuai dengan Perkap nomor 6 2019 itu, Perkap Kapolri, ini sudah dipenuhi ya, sudah dipenuhi oleh Bareskrim untuk mengadakan gelar perkara khusus ya, di mana diundang semua yang terlibat di dalam itu, kuasa hukum dan juga memberi keterangan ahli di sana. Dan memang versinya berbeda. Ada kalau versinya dari Bung Roy lain, versi dari kita pasti akan lain. Itu adalah suatu keniscayaan ya, karena di situ ada suatu problema yang memang yang harus diselesaikan oleh pengadilan sebagai jalur terakhir untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Yang terpenting adalah nama-nama yang disebutkan dengan inisial dari Polda itu ya pasti akan memberikan keterangan dan lebih intens karena sudah masuk ke penyidikan. Tinggal bagaimana apakah ini akan menetapkan tersangka, itu diserahkan kepada para penyidik. Mungkin akan ada yang namanya pra peradilan ya, itu sesuai dengan dasar-dasar dari KUHAP yang ada gitu. Yang paling penting yang saya highlight ya, jangan ada lagi penumpang-penumpang gelap memanfaatkan situasi ini untuk cari pamor gitu. Ya, saya simpel aja saya katakan. Meskipun novum, ada novum. Ya kalau novum sudah selesai kok, gelar perkara khusus kan itu novum, mestinya ada novum baru yang diminta kan. Kalau ada novum baru kan pasti itu kan akan panjang. Apakah ini dibuka kembali? Kalau nggak ada novum baru ya jelas kembali ke asal, case close kan begitu. Ya, jadi yang saya bilang tadi jangan ada penumpang gelap yang ingin memanfaatkan situasi ini ya. Kemarin kan saya juga lihat tuh tiba-tiba muncul ada satu tokoh yang kontroversial muncul di belakang Bung Roy kan. Siapa itu? Oh, Pak Kolonel Sri Rajasa. Bukan. Ya, bukan. Vitor pasti. Vitor. Nah, nggak apa-apa. Bukan masalah Vitor aja, ada Kapitra kan. Oh. Lihat nggak? Nggak ingat aku. Aku lihat tuh di Polda. Ya lihat ada, tapi kan kita nggak. Nah iya, makanya dia muncul kayak begitu kan, ada suatu apa namanya? Orkestrasi. Enggak, Mobilisasi. jadi gini, jadi ada suatu gambaran ya dari kita ini, apakah PDIP terlibat gitu? Benar nggak? Sorry ya, ini bukan aku yang saya nggak ngomong. ngerti, saya bukan orang partai. Ya, nah, aku tuduh aja langsung Pak. Iya. Pak Adi tuduh aja langsung PDIP. Jadi begini, bukan saya nggak mau, saya tidak orang yang punya sifat untuk menuduh sesuatu tanpa ada bukti. Itu prinsip saya, Mas. Dan orang pun saya katakan oknum.
Saya tidak melakukan katakan itu. Cuma itu yang saya bilang, ada penumpang-penumpang gelap yang mungkin pengen juga tenar kan gitu. Adalah seperti itu ya, ingin memanfaatkan situasi itu. Tapi yang jelas ini adalah kita ini harus guyup lah dan rukun lah. Polarisasi bolehlah polarisasi, ya. Tapi jangan menarik untuk dua kutub ini berseteru, sehingga menimbulkan kegaduhan yang mengakibatkan kinerja dari pemerintah ini akan terganggu, gitu loh. Intinya sih yang dari saya itu adalah itu. Biarlah proses itu berjalan secara hukum, ya, masing-masing mempertahankan pendapatnya sehingga timbul suatu keputusan yang tepat dan dapat diterima oleh masyarakat. Jadi intinya adalah jangan buat kegaduhan, kita sama-sama melihat sampai di mana endingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Ya kalau saya sih ya pesan saya ya palingnya itu sama, hampir sama ya kan. Kita sebagai warga negara mau kan supaya ini negara ini kan aman. Jangan sampai ada yang berseteru dengan cari satu kesempatan untuk membuat kubu yang sudah baik ini menjadi rusak, ya kan? Misalnya pemerintah sekarang ini udah baik nih, tapi akhirnya dibuat satu desain yang khusus untuk membuat ya ini menjadi rusak. Percaya nggak ada asing yang ikut main? Ya kalau itu sudah pastilah Mas. Gitu. Nah, cuma kan tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya bisa tetap dengan satu keyakinan teguh bahwa dia tetap mau supaya Indonesia ini aman, ya dia nggak bakalan. Seluruh pemimpin Indonesia itu pasti mau Indonesia itu aman. Nggak mungkin membuat Indonesia pecah belah, nggak mungkin. Nah, inilah kesempatan yang hari ini nih kita harus membuat rakyat harus lebih cerdas supaya mana yang bisa dia mengenal bahwa ini satu kebenaran dan ini mengenal satu yang bukan dalam satu kebenaran. Nah, itulah khusus untuk kita di sini, tugas kita yaitu. Nah, kalau memang tadi sudah dijelaskan bahwa nanti berhadapan di pengadilan, ya kita tunggu hasilnya main seperti apa kan Mas kan. Tetapi kita berharap, saya pesan lagi ke Polri, yaitu oknum-oknum yang bermain di dalam Polri ini, dia harus betul-betul tegak lurus dalam satu kebenaran. Supaya jangan dia mencari kesalahan yang bukan itu kesalahan, dia mencari sampai itu menjadi kesalahan. Itu juga tidak bagus. Nah, sedangkan yang kebenaran itu biarlah pasti kebenaran akan muncul. Ya kan? Dan satu kebenaran itu akan muncul di saat kita memang bersih. Kita tulus. Tetapi kalau kita nggak tulus, ya pasti juga. Ya kan, kebenaran itu akan mencari orang yang tidak tulus, tidak benar. Nah, itulah yang saya bilang kan bahwa ya hari ini kita harus betul-betul dalam satu kebenaran. Dalam satu kebenaran, aspek apapun, kita harus betul-betul ngomong yang kebenaran yaitu benar, ngomong salah ya salah. Kalau memang itu memang belum ada titik temu, ya pengadilan satu-satunya. Ya mungkin seperti itu Mas Gun. Ya. Saya berharap ya dari Polri seperti itu. Roy nggak takut di penjara? Yang namanya benar tuh, kalau orang benar nggak usah takut-takut. Tapi kalau memang orang takut, nggak usah sekali-sekali mau membenarkan. Itu aja. Oke, terima kasih para narasumber yang telah hadir di SCTV. Semoga ada ujungnya, masyarakat biar bisa fokus, bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Jangan seperti di Prancis juga, ibu negaranya juga diisukan pria atau wanita. Nah, itu juga jadi kasus yang sama di Indonesia ini. Oke, demikian pemirsa IGTV, bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh nasional mengenai ijazah Pak Presiden, mantan Presiden ke-7 Jokowi. Semoga ada muara, ada ujungnya, meskipun itu pengadilan. Masyarakat harap menunggu hasil dari sidang pengadilan. Apakah asli ataukah palsu, pengadilan yang menentukan. Semoga pengadilan bisa menjadi gerbang keadilan tertinggi di Republik ini. Saya Mau Gunawan Abdillah undur diri, salam Indonesia.